Oke, balik lagi sama gue di sini. Gue bakalan ngelanjutin series SNBT 2026. Dan masih di pengetahuan kuantitatif, ini part terakhir ya. Jadi selanjutnya bakalan apa? Penalaran matematika gitu. Jadi apakah ada pertanyaan gitu atau pernyataan gitu? Silakan ditulis di kolom komentar. Nah, jika ada pertanyaan, untuk lebih memahami gitu, bukan karena mungkin penjelasannya udah jelas, tapi untuk lebih memahami tipe soal tersebut gitu, kalian bisa menanyakan di kolom komentar, gue bakalan jawab gitu, oke? Atau DM langsung ke WA gitu, karena nomor WA gue tuh udah public ya. Jadi langsung saja kita lanjut ke part 4 seri SNBT 2026 materi pengetahuan kuantitatif Haratul Zid. Nah, di sini ada suatu cetakan pai besar berbentuk lingkaran memiliki keliling 2 kali lipat dari cetakan pai kecil. Keliling ya, jadi keliling lingkaran besar itu adalah 2 kali lipat dari lingkaran kecil. Rumus keliling berapa? 2πr ya kan? 2πr ini adalah keliling lingkaran. Ini kebalik ya, nggak boleh ya nulis kayak gini ya, harus sesuai. Berapa luas dari cetakan pai tersebut? Sebenarnya kita nggak usah menghitung, nggak usah membuktikan, ini cukup 5 detik aja gitu. Kita mencari apa? Angka yang bisa kita temukan jari-jarinya di sana. Ya sudah, di sini ada keliling, ada angkanya 8pi. Di sini ada luas, angkanya ada 16pi. Ya sudah, udah ketemu itu R-nya gitu kan. Udah ketemu R-nya. Contoh dari keliling ini jawabannya udah D ya, udah 5 detik ya. Keliling itu kan 2πr, kita dapatnya 8pi. Nah ini bisa coret ya kan, R-nya bisa kita peroleh berapa? 4 gitu. Ini untuk R yang mana? R yang kecil gitu ya. Yang ditanyakan yang besar, berarti R yang besar itu berapa? 8. Ya udah, tinggal hitung luasnya ya kan, πr kuadrat ya kan, berarti 64pi gitu doang. Lanjut untuk yang luas, misalkan yang luas itu adalah 16. Oke, πr kuadrat kan, πr kuadrat dapatnya 16pi, pi-nya coret. R kuadrat berarti plus minus 4, karena panjang ambil yang positif. Udah kebukti nih, RK-nya positif 4, RB-nya juga 8, sama hasilnya gitu. Yang penting apa? Kita melihat angka. Kalau soal-soal seperti ini ya, 5 detik doang. Nomor 17. Di dalam suatu dus sepatu berbentuk balok gitu, dimensi 3, 4, 12 gitu ya. Terserah panjang kali lebar kali tinggi gimana, terserah kalian gitu, panjangnya yang mana. Misalkan ini nggak masuk akal, tingginya 12 gitu. Ya nggak apa-apa sih, nggak masuk akal juga nggak masalah sebenarnya. Tapi ya sudah, terserah kalian ya. Yang ditanyakan adalah panjang tali dalam satuan inci sebagaimana yang terukur. Oh, mengukur apa nih? Memasang sebuah tali pada pojok dus paling dekat dengannya dan hendak menghubungkan dengan pojok dus terjauh. Jadi paling dekat dengannya itu keli, isi keli ini gitu. Yang terjauh berarti apa? Diagonal ruang. Ya udah, kalau diagonal ruang diag ruang itu kita tinggal 3 kuadrat tambah 4 kuadrat bentar lagi gue akan gambarkan ilustrasinya ya. 9 tambah 16 tambah 144 itu adalah 169. Berarti akar dari 169 adalah 13. Ini udah kejawab ya, 13. Sekarang ilustrasinya, kenapa kok bisa langsung dijumlahkan semua panjang kali lebar kali tingginya gitu kan. Gue gambar dulu ya kubusnya. Kutuk gitu. Gue pakai merah biar jelas. Ya. Misalkan di sini. Oke. Ya, terserah, kita pakai yang masuk akal. Ini 12. Ininya 3, ini 4 gitu. Kita cari dulu kan diagonal ini, ya kan? Ya enggak. Berarti diagonal, misalkan ini A ke B, diagonal AB, itu kan dari rumus Pitagoras ya. Rumus Pitagoras 12 kuadrat tambah 3 kuadrat yaitu 144 tambah 9 ya kan.
Ini menjadi 153. Ya enggak, 153. Akar 153. Kita keep 153. Terus kita nyari ini nih. Pakai ungu biar jelas. Diagonal ruangnya A ke C. Misalkan A ke C nih. Berarti kalau A ke C rumusnya itu bagaimana? A ke C ya sama. Ya kan? Ini akar 153 dikuadratkan, ya kan? Ditambah dengan 4 kuadrat gitu. Jadinya kan ini 153 tambah 16. Ya kan berapa? 169. 13 gitu kan. Udah gitu ya. Ini tips tapi turunan dari rumus gitu loh ya. Bukan trik gua buat sendiri, enggak. Turunan dari rumusnya memang seperti itu ya. Aman ya. Nomor 18. Oke, udah kelihatan. Pada bidang koordinat berikut, berapakah luas persegi panjang ABCD? Yang kita butuhkan adalah setidaknya ini sama ini sama ini. Jadi yang kita butuhkan itu adalah lebar dan panjangnya, tentu saja. Kalau yang diketahui hanya B dan C, nggak bisa. Hanya diketahui B dan A tok, A saja nggak bisa. Harus melibatkan panjang dan lebar. Harus ada 3 titik koordinat di situ gitu ya. Nah, yang diketahui apa? B dan C. Udah. Tidak cukup. Kenapa? Kok bisa seperti itu? Kita coba ya. Kita masukkan yang B nih. 2 min 1. Kita masukkan 7, min 1. Berarti ini ke sini berarti panjangnya 5 ya, lebarnya 5 lah. Ibaratnya seperti itu. Panjangnya berapa? Nah, yang orang kita tanyakan adalah luas. Panjangnya berapa? Menebak-nebak kita. Nggak boleh. Gitu ya. Misalkan yang diketahui adalah ini ya, yang diketahui adalah B dan D. Itu bisa saja menemukan jawaban B dan D. Misalkan B itu adalah 2, min 1, terus D itu adalah 7,6 lah, min 6. Ini kan udah ketahuan nih. Misalkan ini 7, min 6. Berarti ini udah kelihatan, ini otomatis mengikuti yang 2, min 1 ini ya kan. Ini 7-nya mengikuti. Berarti ya sudah, panjangnya 5. Ini juga 5. Berarti itu persegi ya itu. Jadi 5 kuadrat, jadi 25, udah ketemu. Kalau B dan D yang diketahui. Kalau B dan D, sedangkan ini yang diketahui adalah BC. Ya, B dan D diketahui, ini aman. Terus yang diketahui C dan A ini aman. Kalau yang diketahui itu titiknya sejajar, nggak diagonal, itu nggak bisa. Karena kita nggak tahu lebar dan panjangnya gitu loh pada intinya, oke? Kita mencari apa? Iya, lebar dan panjang. Bagus. Nah, nomor 19. Suatu meja kayu berbentuk persegi dilapisi suatu kaca persegi di bagian tengah. Paham nggak? Ini meja kayu nih. Ini meja kayu. Ya kan, terus di tengahnya itu dikasih kaca nih, ini kacanya nih. Nggak presisi nggak apa-apa ya, manusia. Oke, menyisakan pinggiran kayu menyerupai bingkai dengan lebar seragam. Jadi lebarnya sama nih, seret nih sama nih lebarnya, presisi gitu kan. Jika luas kaca 16 inci persegi, oke, luas kacanya ini 16 inci. Yang ini 33 nih. Luas bingkainya itu ininya aja loh. Ininya aja ya loh. Berarti bingkainya kan lebih lebar sebenarnya ya, lebih lebar. Kacanya itu seuprit gitu. Nah, ini gambarnya salah. Berapakah lebar dari bingkai tersebut? Yang ditanyakan lebarnya. Kira-kira bagaimana? Oke. Kalau menurut saya, ya tinggal kita tambahkan dulu semuanya. 16 tambah 33. Itu berapa? 49. Ini 49. Ketemu bahwa luas keseluruhan ya tanpa ada partisi kaca tadi ya, itu adalah 49. Nah, terbentuk persegi. Berarti ini kan sama nih. Berarti kita bisa mencari sisinya. Berarti kalau ini adalah luas, sisinya adalah 7. Kan kuadrat ya, 7 kali 7, 49. Udah ketahuan nih 7, terus bagaimana? Udah ketahuan 7.
Ya tinggal ini yang di dalamnya ini, yang di dalam, gua kasih merah ya, gua kasih merah biar jelas. Kacanya yang di dalam ini, kita fokus ke kacanya lagi. 16 berarti ini kan 4, kan persegi juga ya kan, kurang presisi ini perseginya, kan persegi juga yang di dalam. Jadi ini panjangnya 4, ini yang di luar panjangnya 7, sama semua, ini juga 4, ini persegi ya, persegi bukan persegi panjang 7. Berarti jarak ini itu kan tinggal 7 kurangi 4/2 ya enggak, 3/2, ya udah 1,5. Berarti ini 1,5, ini 1,5, di total kan 3 gitu kan, gitu. Aman ya, aman tidak, harusnya sih aman. Nomor 20. Nah, nomor 20 ini bercerita lagi. Mercedes berkendara 15 mil ke arah timur. Ke timur 15 mil. Dari rumahnya ke rumah temannya. Mercedes ini nama. Mercedes ke rumah temannya, Rita. Oke, Rita nih di sini. Selanjutnya ia berkendara sejauh 4 mil ke arah utara. Oke, 4 mil. Nah, 12 mil ke arah barat. Dari sini nih. 12 ya. Terus dan 9 mil ke arah selatan. Berarti lebih 5 nih ke sini. Ya kan? Dari titik sini ke sini. Ke arah selatan, ternyata di sini adalah rumah Barney gitu. Apabila jalanan tempatnya berkendara datar dan berapa jauhkah Mercedes harus berkendara apabila ia melalui sebuah garis lurus dari rumah Rita ke rumah Barney. Berarti garis lurus itu begini. Itu kan miring. Ini kan lurus arahnya dari Barney ke rumah Rita. Untuk gambar dananya memang miring. Tapi kalau kita ngelihat jalan dari rumah ke rumah itu kan lurus. Paham ya? Ya udah tinggal kita pakai Pythagoras. Nah, 15 tuh panjang ini ya. Panjang M ke R ini 15. Berarti rumusnya kita pakai berapa? BR itu rumus Pythagoras biasa. 12 kuadrat ini adalah segitiga istimewa ya. Udah ketahuan bahwa 13. 144 tambah 25, 169. 169 akarnya 13.